Siapa sih yang nggak kesel tidak bisa ikut halal bihalal yang mungkin saja sudah ditunggu 1 tahun terakhir. Nah, sebenarnya apa sih manfaat halal bihalal bagi kesehatan jiwa? Siapa sih yang nggak ingin sehat jiwa? Pastinya ingin dong. Makanya silahkan ikuti video ini. Jangan lupa berikan like serta subscribe yang belum subscribe. Dan jika ini ada manfaat, silahkan share ke teman-teman atau keluarga. Sebelum kita bahas 5 manfaat halal bihalal untuk kesehatan jiwa, tidak ada salahnya kita bahas tentang tradisi halal bihalal. Tradisi halal bihalal merupakan suatu tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Biasanya berupa acara pertemuan dan perkumpulan untuk saling bermaaf-maafan. Halal bihalal seringkali diadakan dalam keluarga besar, pekerja kantor, kelompok pedagang, bahkan hampir di skala lingkup. Salah satu tujuannya adalah untuk menjalin kembali tali silaturahmi bersama keluarga besar, teman dan saudara. Melalui acara halal bihalal, kita dapat memperoleh kemenangan dan masyarakat lainnya untuk saling bersilaturahmi, saling memaafkan, serta menghapus dosa yang dilakukan antar manusia. Nah, apa saja sih 5 manfaat halal bihalal untuk kesehatan jiwa? Tentu yang kelima adalah membangun kepedulian dengan sesama manusia. Halal bihalal yang juga dapat membantu membangun kepedulian terhadap sesama. Tentu dengan halal bihalal kita tidak hanya mengunjungi memperhatikan yang kaya saja, tapi semua saudara mau yang mampu ataupun tidak, berpendidikan atau tidak, tentu kita berusaha untuk bertemu, saling memaafkan. Kebersamaan inilah yang akan dibangun dengan kegiatan halal bihalal. Saling mendekatkan diri, saling bercengkrama, bahkan bisa jadi saling membantu. Melalui tradisi ini, tentu kita akan belajar untuk bersyukur dan memiliki harapan yang tinggi dalam memaafkan dan membantu orang lain. Dengan begitu kita bisa mengajak setiap individu untuk menyebarkan kebahagiaan di hari Lebaran kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kebahagiaan yang muncul akibat tibanya hari Lebaran tidak milik orang kaya saja, tapi juga milik semua orang. Dan dengan halal bihalal ini semua bertemu, tidak memandang kasta, memandang derajat, ya, tingkat ekonomi, pendidikan, tidak. Semua berkumpul saling memaafkan, saling bersilaturahmi. Itulah manfaat halal bihalal untuk kesehatan jiwa kita. Nah, yang keempat, ini tentu jauh lebih penting. Menghilangkan iri hati, benci, dengki, dan sakit hati. Ya, orang yang iri hati, benci, ya, dengki, seringkali mempunyai pikiran yang negatif terhadap orang lain. Sebagai usaha tidak mampu untuk menghadapi kenyataan hidup. Selalu membanding-bandingkan antara capaian dirinya dengan orang lain. Ada ketidakpuasan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga yang ada adalah rasa iri hati, dengki, dan sakit hati. Misalnya saja, ketika kita melihat tetangga kita beli mobil, beli kulkas, ke luar negeri, bisa jadi ya kita muncul iri hati, dengki, dan sakit hati. Nah, tentu ini harus dihindari. Melalui halal bihalal ini kita bisa memaafkan. Dan ini memiliki dampak yang sangat positif
yakni menghilangkan rasa benci, dendam, dan iri hati dalam hati seseorang. Tahukah kalian, menyimpan dendam dapat membuat orang merasa tertekan dan marah, bahkan dapat menimbulkan penyakit. Tentu orang yang tidak mengikuti halal bihalal bisa saja mengalami depresi. Karena apa? Ia merasa tertekan dan marah. Orang yang selalu merasa iri, biasanya mereka tidak pernah merasa puas. Ya, padahal kedua sifat ini dibenci oleh Allah loh. Salah satu cara untuk menghindari rasa iri dan dengki tentu harus yakin bahwa segala bentuk nikmat yang diberikan kepada manusia adalah bentuk dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu dengan saling memaafkan berarti memaafkan segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tentu hal ini dapat mendorong hilangnya penyakit hati seperti benci, dendam, dan iri hati. Nah, yang ketiga adalah saling maaf-memaafkan. Tentu ini yang menjadi inti Hari Raya Idul Fitri, momen yang paling tepat untuk saling memaafkan. Apalagi ditutup dengan acara halal bihalal, tentu lebih banyak orang bertemu, saling memaafkan. Ya, ada pesan yang terkandung yaitu untuk saling memaafkan kesalahan orang lain dan tentu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Melalui halal bihalal, kita saling maaf-memaafkan secara lapang dada dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tentu saling memaafkan ini adalah apapun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja di waktu lalu, mencoba untuk dinetralkan, dinolkan, mampu menerima maaf dan mampu memberikan maaf. Yang kedua adalah menyenangkan dan membuat bahagia. Tentu kalian tahu bahwa kalau kita merasa senang dan bahagia, tentu kita akan memiliki jiwa yang sehat. Tapi kalau kita mudah sedih, cemas, khawatir, selalu tidak merasa senang dalam kesehariannya, ya hati-hati, itu berarti bisa jadi kalian mengalami masalah kesehatan jiwa. Fungsi utama dari halal bihalal adalah untuk mempererat persaudaraan antara sesama muslim atau antar beragama. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim dalam acara tersebut, saling memaafkan dan mendoakan satu sama lain, tentu hubungan kita dengan orang lain juga semakin harmonis, semakin dekat dan erat. Ini yang membangun rasa bahagia, tidak sendirian, tidak kesepian, penuh dengan kebersamaan. Ya. Dan tentu sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi semua pihak itu akan membangun energi positif, pikiran yang positif, dan emosi yang positif. Nah, inilah yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Tidak hanya itu, tentu dengan halal bihalal kita bertemu banyak orang, saudara, teman dekat, teman kerja. Tentu ini bisa untuk mengharmoniskan hubungan kekerabatan yang dilakukan. Tentu setelah menjalani ibadah puasa dan selama 1 bulan. Rasa senang dan bahagia ini harus diperjuangkan dan ketemu banyak orang ya. Mungkin saja kalau tidak ada acara halal bihalal, kita tidak akan ketemu dengan tetangga kita. Ya, dengan saudara kita. Tapi dengan halal bihalal justru kita ketemu. Rasa bahagia itu pasti akan muncul, semangat hidup akan muncul, sehingga jiwa kita akan tetap sehat, terhindarkan dari rasa sedih, kesepian, apalagi depresi. Nomor 1, tentu bisa menyelesaikan masalah. Orang yang gemar bersilaturahmi akan memiliki banyak teman dan disukai banyak orang.
Tentu dalam agama Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Tentu salah satunya dengan silaturahmi. Menyelesaikan problem atau masalah atau kesulitan hidup. Seperti halnya meluruskan benang kusut atau mencairkan hal yang membeku. Setiap orang pasti punya persoalan hidup. Setiap orang pasti punya masalah. Ketika tidak ada kerabat, saudara, tetangga yang siap mendengarkan keluh kesah kita, bahkan tidak ada yang memberikan solusi, tentu hidup ini terasa berat. Dan kita merasa sendirian, kesepian. Tapi ketika kita mempunyai tetangga, saudara yang masih terjaga silaturahminya, kita bisa saja menyelesaikan masalah dengan menceritakannya pada tetangga atau saudara kita. Dan tentu kita akan mendapatkan solusi.